kegiatan selain pembelajaran di sekolah, Bapak juga ikut berpartisipasi, berkecimpung di dunia COVID seperti itu. Terima kasih. Kegiatan yang positif ya Pak. Selanjutnya Kak. Alhamdulillah. Jadi Pak, untuk di SD 2 Sukasetia ini sendiri berarti tidak pernah menggunakan Zoom gitu ya Pak selama pandemi ini? Oh ya, kalau menggunakan Zoom itu tidak pernah menggunakan Zoom, soalnya di sini satu keterbatasan sinyal, keterbatasan media pembelajaran. Kalau kita menggunakan sistem Zoom itu, anak-anak tidak semuanya punya HP gitu kan. Jadi si anak itu kadang-kadang ada yang 3 orang menggunakan satu HP gitu. Kadang-kadang yang jauh besoknya baru dikirim gitu. Hari ini dikasih tugas karena karena tempatnya jauh, sinyalnya tidak ada, baru besok bisa mengerjakan seperti itu. Karena kalau misalkan aplikasi Zoom itu tidak semuanya orang HP-nya bagus gitu. Jadi tidak bisa secara tatap muka. Makanya untuk tatap muka itu dengan luring paling bisa ketemu kita 30 menit atau 15 menit, itu cuma pengarahan doang. Itu juga inisiatif guru-guru, soalnya kalau misalkan online itu buat anak-anak 1 sampai kelas 3 tidak mungkin untuk online semuanya. Karena keterbatasan penggunaan media sosial. Iya, Pak. Memang saya juga merasakan ya Pak, selama sekolah online di SD Sukasetia ini memang sinyalnya sangat luar biasa gitu Pak. Masya Allah Pak. Masya Allah. Nah, emang untuk Sukasetia itu apalagi selain Telkomsel mah sudah nggak ada. Jadi dulu pernah sempat pakai M3 ya, 3M ya, itu ada dulu, tapi towernya kalau sekarang udah nggak ada lagi. Iya, sinyalnya hilang. Jadi simpati juga lup-lup itu Ika yang udah ngerasain. Iya. Soalnya rumah kita dekat dengan sekolah. Iya. Gitu Pak. Ayo lihat. Kemudian Pak, selama pandemi ini perbedaan apa sih yang Bapak rasakan dalam kegiatan mengajar di sekolah, seperti itu, kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah? Perbedaan apa yang Bapak rasakan? Perbedaannya sangat berasa sekali ya kalau perbedaan, Mak. Terutama dalam perbedaannya kita tidak bisa bertemu langsung dengan anak-anak, tidak bisa belajar secara seperti biasa. Yang tidaknya itu kan berlangsungan dengan pelajaran PJOK. Kalau pelajaran PJOK itu kan kita di outdoor. Kalau kita di outdoor seperti itu kita bertatap muka setiap hari gitu kan, dengan ngasih tugas. Sekarang dengan secara online gini, anak-anak kan kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kan susah untuk dimengerti. Jangankan kita, banyak orang tua yang mengeluh, Pak, udah belajar aja di sekolah, kalau sama orang tuanya mah susah katanya diaturnya gitu. Kebanyakan kayak gitu. Terus berhubungan dengan olahraga itu ya kan berhubungan dengan fisik gitu. Masa kita bisa berenang online kan nggak mungkin gitu kan. Kalau seperti itu, jadi kalau misalkan perbedaannya itu sangat berbeda lah, sangat berbeda sekali, karena kalau olahraga itu berbenturan dengan kebugaran tubuh. Kan kita sarankan itu untuk menjaga imun supaya badan kita tetap sehat, banyak-banyak minum vitamin gitu kan. Itu aja lah. Ya Pak, saya juga pernah melihat gitu anak unsil yang dari Penjas kalau tidak salah, praktek renangnya di meja gitu Pak, gini-gini. Nah seperti itu kan. Bapak juga kemarin-kemarin kan terakhir yang semester 2 itu pakai pembelajaran video YouTube ya. Oh iya. Nah itu kebanyakan video YouTube itu kebanyakan kan aplikasinya pakai MP4. Itu memakan kuota yang banyak, jadi banyak yang ngeluh. Makanya antisipasi sekarang kan Kabupaten Ciamis sekarang udah ada masa percobaan pembelajaran tatap muka, yaitu kelas 5 dan kelas 6 ya. Sekarang itu mudah-mudahan kalau misalkan berjalan dengan lancar, penyebaran COVID-19-nya tidak begitu melupak lagi, mudah-mudahan Juli 2021 kita sekolah semua. Tapi
tetap protokol kesehatan kita harus dipakai gitu. Iya, Pak. Oh, berarti Bapak sekarang sudah offline gitu, Pak, untuk kelas 5 dan kelas 6 seperti itu di SD 2 Sukastia. Iya, iya, Oh, 5 iya. kelas 6 itu juga dibatas waktu cuma 4 mata pelajaran. Jadi kita paling 30 menit, 70 menit, sampai 1,5 jam lah. Hmm. 1 jam, 1,5 jam pertemuannya. Jadi kita masuk jam 8, jam 10 lewat udah pulang. Gitu. Oh, iya, Pak. Seperti itu. Karena kenapa milih kelas 5, kelas 6 itu karena dia akan akan menghadapi ujian. Ujian. Jadi Oh, iya, ada ujian. ada pendalaman materi untuk kelas 5 dan kelas 6. Iya, baik. Lia, selanjutnya. Menurut Bapak di di pembelajaran online itu sendiri ada nggak sih dampak positif ataupun negatifnya buat Bapak maupun buat siswa itu sendiri, Pak? Kalau dampak positif dan negatifnya pasti ada. Dampak positifnya, si anak bisa mengenal teknologi, mengenal sosmed, dia bisa mengoperasikannya. Cuman kebanyakan positif dan negatifnya, kalau Bapak hitung itu negatifnya itu kalau buat anak-anak itu lebih banyak. Jadi yang harus peran aktifnya itu orang tuanya. Jadi orang tuanya harus mengontrol gimana cara kapan harus memegang HP, kapan harus belajar. Nah, di situ. Jadi peran orang tua itu sangat penting kalau menggunakan media online. Kalau menggunakan media online itu sebenarnya sangat bagus, Cuman penempatan pemakaiannya untuk jenjang sekolahnya. Kalau misalkan di SMP, di SMA bisa kita arahkan, gitu kan. Kalau di SD kita arahkan untuk kelas 1 aja, dia untuk belajar tatap muka aja susahnya minta ampun, gitu kan. Gitu. Apalagi kalau secara online, yaitu salah satunya mengeluhnya itu banyaknya orang tuanya jadi orang tuanya nggak bisa, si anak itu kalau dikasih handphone malah main game itu yang dipermasalahkan utama. Seperti itu ya, kan kita untuk mengontrol 24 jam itu di rumah, minimal selama pagi aja susah orang tuanya. Mending kalau orang tuanya yang nggak kerja gitu kan, misalkan ibu rumah tangga, suaminya kerja. Kalau dua-duanya pegawai bank, susah gitu anaknya. Sama pembantunya juga nggak bisa gitu kan. Seperti itu. Jadi ada plus minus lah antara yang online sama offline. Tapi kalau misalkan enakan offline. Jadi karakter si anak itu bisa kita bentuk supaya dia yang lebih baik lah, seperti itu. Kalau kita online, karakter anak itu untuk membentuk karakter anak susah. Kalau menurut saya gitu, seperti itu. Berarti Pak, untuk anak-anak itu sebenarnya online itu kurang tepat gitu ya Pak, kalau untuk anak SD gitu. Apalagi di daerah seperti ini gitu, di daerah perkampungan yang notabene orang tuanya memang tidak terlalu pandai dalam hal teknologi gitu Pak. Mungkin seperti itu. Nah, itu iya. Makanya kalau kita misalkan kalau di kota-kota besar, misalkan di kota Tasik kan gitu kan, kalau di Ciamis itu ada Al-Muminin, ya, ada sekolah Al-Muminin. Kalau dia kan udah difasilitasi seperti itu. Jadi kalau misalkan di kota-kota besar, di kota-kota lah sinyal nggak susah. Minimal kalau anak di kota itu handphonenya udah pasti udah canggih lah, gitu kan. Itu sinyalnya bagus. Kalau kita di sini kan masing handphone bagus juga kalau sinyalnya nggak ada mah nggak bisa dipakai. Iya. Mungkin dari saran saya aja lah, untuk media online itu harus banyak pertimbangan pemerintah. Benar. Iya. Iya. Ada lagi? Apa ya? Oh, apa lagi ya? Ya mungkin ada lagi. Apa ya? Tantangan Bapak selama mengajar online mungkin. Baik online maupun offline. Oh, jadi perbedaannya gitu Pak, perbedaan tantangan saat mengajar online atau offline seperti itu ya. Dan bagaimana Bapak mengatasinya gitu? Oh gitu ya. Kalau misalkan offline itu kan kita udah seperti biasa ya.
mempersiapkan RPP, silabus dan itu semuanya waktunya udah prepare gitu kan. Kalau kita masa secara online, kita mempersiapkannya itu emang harus jauh-jauh hari kan gitu kan. Kita yang persiapkan itu yang pertama itu harus mempersiapkan metode pembelajaran yang tepat, itu aja. Jadi kalau misalkan kita metode pembelajarannya tidak tepat, kita akan sampai pembelajarannya itu susah. Kayak sekarang ini aja, kita harus mempersiapkan materi udah bagus, semuanya udah bagus, metode pembelajaran bisa. Kalau media online-nya itu tidak bisa, kita tidak bekerja maksimal. Jadi kendalanya itu yang paling utama itu kita di online itu harus bagus sinyal gitu kan. Kalau offline itu nggak banyak kendala sebenarnya. Kalau di offline itu kendalanya paling dana susah untuk diatur gitu. Ya kalau misalkan kalau anak kecil kan banyak kan dia seenaknya sendirilah gitu. Nah, kalau di rumah ya orang tua kan kebanyakan udah sama bapak guru aja, kalau bapak guru mah nurut, kalau sama ibu mah susah kan gitu, kebanyakan seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan suka dan duka offline dan online itu mendingan offline lah kalau misalkan online untuk daerah suka setiap mah. Soalnya banyak kelemahan itu di sinyal. Iya. Iya. Mungkin kalau dari saya sih sekian. Dari Lia, apakah ada lagi? Dicukupkan sekian. Dari saya cukup. Ya. Boleh Bapak nanya nggak? Boleh, Pak. Boleh. Sekarang udah semester berapa? Semester 6, Pak. Lagi liar-liarnya. Berarti 2 semester lagi ya? Insya Allah, Pak. Amin. Iya, doain lah biar cepet-cepet wisuda, ya, biar cepet-cepet dapat kerja gitu. Amin. Yang terakhirnya biar cepet dapat jodoh terakhir. Iya, Pak, iya. Iya, cukup lah. Sukses lah buat kalian belajar ya. Bapak cuma bisa mendoakan semoga lancar, sehat semuanya. Iya, Pak. Amin. Terima kasih. Bapak juga boleh semoga ambil gambar. Oh, silakan. Kak, screenshot Kak. Boleh. Bentar, tadi saya mau bilang semoga Bapak juga sehat. Amin. Sehat selalu. Terus ya intinya semoga corona ini cepat berakhir supaya Bapak juga ngajarnya lebih enak gitu. Karena di SD ya saya juga tahu sendiri di SD Sukasetia pasti sulit sekali untuk belajar online gitu. Iya. Terima kasih doanya. Kalian juga harus sehat semua biar cepat-cepat lulus kuliah lah. Iya. Jangan sampai wisudanya wisuda online. Iya. Gak rame. Nanti ya. Iya. Iya, Pak. Terima kasih. Saya ambil gambar ya. Ya. 2, 3. Ya. Makasih, Pak. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Saya akhiri ya. Terima kasih. Ya.